Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam Markus pasal 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sobat Kairos, siapapun kita membutuhkan yang namanya kekayaan. Dan kekayaan itu sepanjang kita tidak memandangnya sebagai yang di atas segala-galanya atau yang terutama, ia akan dapat benar-benar menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain di saat kita dengan tulus bersedia berbagi dengan mereka. Karena dengan demikian, orang-orang yang berkekurangan dapat menikmati hidup dengan selayaknya. Bahkan mereka juga akan dapat merasakan bagaimana kerajaan Allah hadir dalam hidupnya sehari-hari. Sebagaimana pernyataan dalam doa Bapa kami, "Datanglah kerajaan-Mu." Akan tetapi sebaliknya, bila kekayaan itu dipandang sebagai yang terutama dan segala-galanya, maka yakinlah kekayaan itu akan bisa menjadi penghalang utama bagi kita untuk mengenal dan dekat kepada Tuhan. Dan demi kekayaan itu ada pula orang yang mampu meninggalkan iman percayanya dan bahkan menyangkal Tuhan. Baginya, hal kerajaan Allah atau hidup kekal itu abstrak semata, di luar kehidupan dan diri manusia. Apalagi di zaman modern ini, yang menekankan hal-hal yang serba instan dan konkret. Kekayaan dipandang sebagai penentu kelangsungan hidupnya, di mana bila memerlukan sesuatu, kita harus memperolehnya dengan kekayaan atau uang yang kita miliki. Dalam pemahaman sedemikian, kekayaan menjadi tuan atau yang berkuasa atas diri kita. Sobat Kairos, nas kita hari ini dilatar belakangi kisah seorang yang berlari-lari mendapatkan Yesus, dan sambil bertelut di hadapan Yesus, orang itu bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dalam Injil Lukas, orang itu disebutkan sebagai seorang pemimpin dari kata arkon, yang berarti penguasa atau raja, atau gelar khusus bagi seseorang yang memiliki jabatan publik pada masa itu. Itu berarti orang itu bukan orang sembarangan. Ia dari kalangan kaya atau konglomerat. Dan ia merasa bahwa dengan posisi atau status sosialnya yang sedemikian, ia pasti dapat memperoleh status kehidupan yang lebih tinggi lagi. Yesus menjawab dia dengan mengatakan, "Penuhilah hukum Tuhan." Orang itu balas menjawab bahwa sejak masa mudanya ia telah melakukan semua yang dituntut hukum itu. Menurut Yesus, ada satu hal lagi yang belum dipenuhi orang itu, yaitu agar ia menjual apa yang dimilikinya dan memberikannya kepada orang-orang miskin. Sontak orang itu terkejut dan tidak menyangka bahwa Yesus akan mengatakan hal itu kepadanya. Dengan kecewa, ia tidak lagi beradu jawab dengan Yesus. Ia justru beranjak pergi meninggalkan Yesus sebab begitu banyak hartanya. Sobat Kairos, Yesus lalu berkata kepada para muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan lagi Yesus berkata, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan para murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Lalu apakah maksud ucapan Yesus ini? Bahwa jika manusia mengundalkan dirinya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka tidak akan seorang pun yang dapat masuk sampai ke kerajaan Allah. Namun apabila manusia mengandalkan Tuhan, kasih dan kemurahan hatinya, ia akan dapat sampai ke dalam kerajaan Allah. Jadi tidak akan ada usaha manusia yang dengan mengandalkan apa yang dia miliki dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Akan tetapi ketika kita percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, bergantung sepenuhnya kepada Dia,
maka kita akan dapat sampai ke dalam kerajaan Allah. Sobat Kairos, oleh sebab itu, marilah kita menaruh iman percaya sepenuhnya kepada Allah. Oleh kasih dan kemurahannya lah kita beroleh sukacita kehidupan kekal, dan bukan karena kepemilikan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita.